Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan bangun datar. Untuk materi ini bisa kalian lihat pada buku siswa halaman 202. Untuk kegiatan yang pertama, mari kita amati gambar-gambar berikut. Pada gambar A dan gambar B, ini adalah dua bangun yang kongruen. Jadi gambar A dan gambar B itu adalah dua gambar yang kongruen. Sekarang mari kita amati cirinya. Bagaimana dengan bentuknya? Sama atau tidak? Ingat, gambar A dan gambar B kalau kita cermati, bentuknya jelas sama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ukurannya? Besar kecilnya, sama apa tidak? Jelas, gambar A dan B ini ukurannya juga sama. Kemudian warna, bagaimana dengan warnanya? Warnanya dari dua gambar itu juga sama. Selanjutnya kita cermati gambar A dan gambar yang C. Gambar A dan gambar C ini adalah dua gambar yang tidak kongruen. Jadi tidak kongruen. Sekarang kita cermati sifat-sifat yang dimiliki kedua gambar itu. Yang pertama, bagaimana dengan bentuknya? Gambar A dan gambar C ini jelas bentuk mobil ini adalah sama. Jadi bentuknya sama. Kemudian bagaimana dengan ukurannya? Sudah jelas ukuran dari gambar A dan gambar C adalah berbeda. Yang satu kecil, yang satu agak besar. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan warnanya? A dan C warnanya gambar sama. Selanjutnya, gambar C dan gambar D. Berarti ini C dan D. Ini adalah dua gambar yang tidak kongruen. Kemudian kita cermati sifat-sifatnya. Bagaimana dengan bentuk gambar C dan gambar D? Jelas bentuknya sama. Kemudian bagaimana dengan ukurannya? Jelas C dan D ukurannya berbeda atau tidak sama. Kemudian bagaimana dengan warna? Jelas warnanya sama. Dari sini bisa kita cermati dua gambar yang kongruen. Di sini sifat yang kita temukan bentuknya sama, ukuran sama, warna sama. Dua gambar yang tidak kongruen, di sini kita menemukan bentuknya sama, ukuran berbeda, warna sama. Yang membedakan antara gambar yang pertama dan yang kedua ini adalah di sini terletak pada ukuran. Kalau kongruen, ukurannya sama. Tidak kongruen, ukurannya berbeda. Terkait dengan bentuk, bentuknya tetap sama. Begitu juga dengan yang C yang tidak kongruen. Kita lihat yang membedakan adalah ukuran. Selanjutnya cermati gambar pasangan A, pasangan B, dan pasangan C.
Pada gambar A ini adalah dua gambar kursi yang kongruen. Sekarang mari kita temukan sifatnya. Bagaimana dengan bentuknya? Jelas bentuknya sama. Kemudian bagaimana dengan ukurannya? Jelas ukuran dari kursi ini sama. Kemudian bagaimana dengan warnanya? Ingat, kursi yang ini dan satunya ini jelas warnanya berbeda. Yang satu kuning polos, yang satu kuning ada warna yang lain. Kemudian pasangan gambar yang B itu adalah dua gambar yang kongruen. Mari kita temukan sifatnya. Bagaimana dengan bentuknya atau modelnya? Jelas dari gambar yang kiri dan yang kanan sama. Yang berbeda hanya menghadapnya saja. Yang kedua, bagaimana dengan ukuran? Jelas gambar yang kiri dan gambar yang kanan ukurannya sama. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan warnanya? Jelas warnanya sama. Sekarang kita cermati gambar yang C. Gambar C ini adalah pasangan gambar yang tidak kongruen. Sekarang mari kita temukan sifat yang dimilikinya. Bagaimana dengan bentuknya? Jelas bentuk yang gambar kiri dengan gambar yang kanan bentuknya sama. Kemudian bagaimana dengan ukuran? Sudah jelas ukurannya yang kiri lebih besar. Berarti ukurannya berbeda. Kemudian bagaimana dengan warnanya? Di situ warnanya adalah jelas sama. Sekarang kita cermati apa yang membedakan antara pasangan bangun yang kongruen dengan yang tidak kongruen. Sekarang kita cermati gambar yang B, bentuknya. Terkait dengan bentuk, dengan gambar yang C, di sini bentuk memiliki bentuk yang sama. Yang gambar C bentuk juga sama. Berarti yang membedakan bukan hanya bentuk, tetapi ada hal lain yang membuat dua gambar itu kongruen atau tidak kongruen, yaitu yang kedua, ukurannya sama. Di sini tidak kongruen, ukurannya berbeda. Maka dari sini kita bisa membuat kesimpulan. Dua bangun dikatakan kongruen, berarti bangun yang pasangan gambar A dan pasangan gambar B pertama dilihat dari bentuk. Berarti di sini bentuknya harus sama. Kemudian yang kedua apa? Kita cermati, bentuk sudah, bentuk sama, ukuran. Di sini ukuran juga sama. Maka di sini ciri yang kedua, ukuran dari bangun itu juga harus sama. Kemudian yang ketiga, di sini warna berbeda, di sini warna sama. Berarti warna tidak mempengaruhi kekongruenan dari dua buah bangun, sehingga dua bangun dikatakan kongruen jika bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan yang kedua pada buku siswa.
Ada 3 pasang gambar A, B, dan C. Untuk pasangan gambar yang A, ini adalah pasangan dari 2 gambar yang kongruen. Jadi gambar A itu adalah gambar yang kongruen. Sekarang kita cermati bentuknya. Bagaimana dengan bentuknya? Jelas bentuknya sama. Berarti di sini bentuknya sama, hanya posisinya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah ukuran. Bagaimana ukurannya? Ingat, ukuran sisi yang ini mempunyai lambang garis sebanyak 2, berarti panjangnya sama dengan sisi yang ini. Sama-sama punya lambang garis sebanyak 2. Begitu juga panjang sisi yang atas ini sama dengan panjang sisi yang sebelah kiri, karena lambangnya sama. Kemudian panjang sisi yang sebelah ini, garis 1 ini, panjangnya sama dengan garis yang bawah ini, karena mempunyai lambang yang sama. Begitu juga sisi yang keempat ini, panjangnya sama dengan sisi yang atas ini, karena lambangnya juga sama. Berarti di sini ukurannya sama. Selanjutnya, pasangan gambar yang B. Pasangan gambar yang B ini adalah pasangan gambar yang kongruen. Kita cermati bentuknya. Jelas bentuk dari kedua gambar ini adalah sama, hanya posisinya yang berbeda. Jadi bentuknya sama. Yang kedua, ukuran. Bagaimana dengan ukurannya? Ingat, di sini panjang sisinya adalah 3. Ini lambangnya sama, berarti semua sisinya panjangnya 3. Gambar yang sebelah kanan, panjang sisi ini adalah 3 juga, lambangnya sama, berarti semua sisi panjangnya 3. Berarti gambar yang kiri dan gambar yang kanan ukurannya juga sama. Kemudian pasangan gambar yang C, ini adalah pasangan gambar yang tidak kongruen. Jadi ini gambar yang tidak kongruen. Sekarang kita cermati sifatnya, bentuk sekarang. Bagaimana bentuknya? Dari gambar ini bisa kita cermati, ini berbentuk persegi. Yang ini bentuknya bukan persegi. Berarti di sini bentuknya jelas berbeda. Kemudian ukurannya, kalian lihat ukurannya. Di sini panjangnya 3, ini juga panjangnya 3, ini juga panjangnya 3. Gambar yang kanan sama. Berarti ini juga panjangnya 3, panjangnya 3, ini juga panjangnya 3. Berarti di sini ukuran juga sama. Sekarang kita cermati apa yang membedakan 2 pasangan bangun itu kongruen dan tidak kongruen. Dari bentuk. Jelas di sini kongruen jika bentuknya sama. Kalau bentuknya tidak sama, maka gambar itu tidak kongruen. Kemudian dari ukuran kita lihat, ukuran itu jika ukurannya sama, belum tentu kedua gambar itu kongruen. Kalau ukurannya sama tetapi bentuknya berbeda, maka kedua bangun itu tidak kongruen. Dari sini kita juga bisa membuat kesimpulan, 2 bangun dikatakan kongruen jika apa yang pertama? Bentuk. Berarti bentuknya harus sama.
Yang kedua apa tadi? Ukuran. Di sini ukurannya juga sama. Sehingga dari sini kita bisa membuat atau mempunyai kesimpulan awal, dua bangun dikatakan kongruen itu dilihat dari bentuk dan ukuran. Kalau bentuknya sama, kemudian ukurannya sama atau besar kecilnya sama, maka dua bangun itu dikatakan kongruen. Untuk selanjutnya, sebagai latihan agar lebih paham terkait dengan dua bangun kongruen atau tidak, kalian bisa latihan pada buku siswa, tepatnya pada latihan 4.1 halaman 212 nomor 1 sampai 5.